Salam God Lovers. Percayalah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Banyak persoalan, banyak masalah Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang harus kita pegang, janjinya iya dan amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Kau alasan bagi kami Tuhan untuk berseru padamu. Kau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya baru dalam hal mutu. Kenapa saudaraku? Karena tatkala manusia tidak dilahirkan kembali, tidak menjadi ciptaan yang baru, dengan membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya itu tidak bermutu atau tidak berkualitas. Siapapun itu, entah itu orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang terkenal, tatkala manusia tidak mau dilahirkan kembali, tidak mau bertobat, membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sesungguhnya kehidupannya itu tidak berkualitas. Dan kita orang-orang yang sudah membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita itu berkualitas karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan lama kita sudah berlalu dan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sudah datang dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita sebagai ciptaan yang baru, kita harus sadar bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus. Ya, namanya orang lahir baru, dia akan terus mengalami pertumbuhan iman dalam dirinya. Baru di sini saudaraku, kita baru dalam pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Tentunya kita berubah, tentunya kita berbeda dengan sebelum kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu pikiran kita itu harus berubah. Yang tadinya kita memikirkan pikiran-pikiran duniawi, pikiran kita harus berubah. Makanya Alkitab katakan dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Jadi setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, pikirannya itu harus berubah. Apa yang menghiasi dalam pikirannya itu adalah pikiran Kristus. Ini ciri-ciri orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Setelah pikiran kita berubah, perkataan kita itu harus berubah juga. Yang tadinya kita dengan enteng, dengan gampang kita mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa melukai hati orang. Kita mengucapkan kata-kata yang dengan gampang semua perkataan binatang keluar dari mulut kita. Karena kita sudah hidup baru di dalam Kristus, kita harus tinggalkan itu semua. Kita harus berubah perkataan kita. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan orang, perkataan yang memberkati orang. Karena saudaraku yang kasih Tuhan, lidah kita ini merupakan bagian terkecil dari anggota tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, saudaraku. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah juga kita bisa mengutuk orang yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Hidup kita harus baru di dalam Kristus, yaitu pikiran kita dan perkataan kita. Bila kita memperkatakan perkataan kita itu perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan perkataan yang melemahkan orang, bukan perkataan yang menghina orang, bukan perkataan yang membuat orang itu justru makin jauh dari Tuhan. Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Lalu yang ketiga, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus baru di dalam tingkah laku kita. Jadi pikiran kita berubah, perkataan kita berubah, tingkah laku kita juga berubah. Tidak sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia melakukan apa saja, itu sah-sah saja, itu dianggapnya halal. Kalau orang dunia pergi ke night club, pergi ke tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dilakukan, itu semua ditinggalkan. Karena apa? Karena dirinya sadar sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Kita harus memiliki tingkah laku yang baik. Karena apa? Karena orang di luar sana itu melihat kehidupan kita, melihat tingkah laku kita. Kita ini anak Tuhan atau tidak? Karena kita sudah hidup baru dalam Kristus. Untuk itu perbuatan kita, tingkah laku kita itu harus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya, ya kita malah hidup dalam kegelapan. Bukankah Tuhan Yesus pernah katakan,
hendaklah terangmu bercahaya, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita diselamatkan itu memang bukan usaha kita, itu memang bukan hasil perbuatan baik kita. Kita diselamatkan itu karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Namun setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita bisa mengeluarkan perbuatan baik. Dan itu terlihat dari tingkah laku kita, perbuatan kita, saudara. Sebagai orang yang sudah hidup baru dalam Kristus, bila kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, itu kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bila firman-Mu menguatkan dan memberkati setiap kami semua ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati kami semua ya Tuhan. Limpahi dengan kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. God's lover bisa membagikan video ini ke teman-teman saudara, ke kerabat saudara, supaya mereka semua juga dikuatkan dan diberkati melalui renungan Word from Heaven yang dibagikan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.